Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas kelompok B dengan PP Bapak Sahri ST untuk memenuhi tugas kelompok modul 1.1 A5.1, yaitu mempresentasikan hasil menemu-kenali nilai-nilai luhur dalam konteks sosio-kultural yang ada di sekitar yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat tema yaitu tradisi Tunggu Tubang Adat Semenden. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok dan tugas yang akan dilaksanakan. Yang pertama, Bapak Muhammad Al-Farisi sebagai moderator, Ibu Maslela Yanti sebagai penjawab pertanyaan dalam diskusi. Ketiga, Ibu Devi Yuliansari sebagai notulis, Ibu Evi Komalasari sebagai penanya dalam diskusi, dan Bapak Firly Hidayat sebagai presentasi atau presenter. Pengertian Tunggu Tubang. Tunggu Tubang adalah jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang bertugas untuk mengurus harta pusaka atau harta warisan turun-temurun dari keluarganya, dan sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar dalam bermusyawarah. Seorang anak tunggu tubang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengayomi anggota keluarga besar dan menjadi teladan bagi adik-adiknya. Tunggu tubang berasal dari dua kata, yaitu tunggu dan tubang. Tunggu dapat diartikan sebagai menunggu, sedangkan tubang dapat diartikan sebagai rumah atau tempat atau pusaka. Jadi secara bahasa, tunggu tubang dapat juga diartikan adalah menunggu rumah atau menunggu harta pusaka milik atau warisan orang tua. Tunggu tubang pada zaman dahulu. Yang pertama adalah proses pernikahan dari seorang anak tunggu tubang. Biasanya anak tunggu tubang akan dipinangkan atau dijodohkan oleh kedua orang tuanya selagi tunggu tubang tersebut masih anak-anak atau masih kecil. Nah, setelah proses perjodohan tersebut, maka calon menantu dari keluarga tersebut yang akan dijodohkan kepada anak tunggu tubang akan membantu segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan membangun ekonomi keluarga. Misalnya ikut membantu proses perkebunan, persawahan, mulai dari menanam sampai dengan panen. Yang kedua adalah biasanya anak tunggu tubang itu tidak bersekolah atau tidak mengenyam pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan bukan berarti ada pelarangan, namun karena pada zaman dahulu biasanya ekonomi keluarga itu tergolong sederhana, maka yang didahulukan dalam proses pendidikan adalah anak-anak yang laki-laki. Sehingga seorang tunggu tubang dianggap sebagai anak yang nantinya akan bertanggung jawab membiayai proses pendidikan adik-adiknya sampai sukses. Yang ketiga, mendahulukan keluarganya untuk makan terlebih dahulu. Maksudnya di sini yaitu seorang anak tunggu tubang tahu menempatkan dirinya, menghormati segala macam bentuk keluarganya dengan cara mendahulukan keluarganya terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Yang keempat adalah tunggu tubang akan mengurus semua harta orang tua tapi tidak berhak untuk memiliki ataupun menjual. Yang kelima, tanggung jawab mengurus orang tua, kakak dan adik-adik itu diserahkan kepada seorang anak tunggu tubang. Artinya tunggu tubang memiliki tanggung jawab yang besar. Yang keenam, seorang tunggu tubang haruslah menjadi tempat pembalian atau tempat bermusyawarah para keluarga dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir, seorang tunggu tubang akan mengurus dan bertanggung jawab untuk adik-adiknya sampai mereka menikah. Seiring dengan perkembangan zaman, ada pergeseran nilai dari tunggu tubang. Yang pertama, tunggu tubang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan bahkan berkarir yang tinggi. Yang kedua, tunggu tubang tidak lagi dipaksa untuk menempati rumah atau warisan dari orang tua. Tunggu tubang boleh keluar bahkan pindah ke rumah yang lain, namun
tugas dan tanggung jawab seorang tunggu tubang tetap harus dilaksanakan. Yang berikutnya adalah bukan hal yang tabu atau dilarang jika tunggu tubang dapat bercengkrama, duduk dan makan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Apa sajakah nilai filosofis dari Ki Hajar Dewantara terhadap budaya tunggu tubang adat Semende? Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu menjadi contoh atau teladan untuk adik-adiknya dan keluarga besarnya. Ing Madya Mangun Karso, berarti tunggu tubang dapat menjadi tempat penampung segala aspirasi dari keluarga, bekerja keras untuk keluarganya. Dan yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Seorang tunggu tubang akan memberikan dukungan, dorongan, dan semangat kepada adik-adik dan keluarganya. Nilai-nilai luhur dari seorang tunggu tubang. Yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian kesabaran, ketekunan, keikhlasan, rela berkorban, dan menghormati. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tradisi tunggu tubang yang menebalkan laku murid yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu keteladanan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan nilai luhur tunggu tubang di kelas atau di sekolah. Yang pertama untuk nilai tanggung jawab, dapat diajarkan melalui pembagian tugas piket kelas, di mana setiap peserta didik akan bertanggung jawab dengan tugas piketnya masing-masing. Yang kedua, dalam proses pengumpulan tugas yang diberikan kepada guru. Berikutnya adalah nilai kesabaran dan nilai ketekunan. Dapat dilihat dari bagaimana siswa bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencapai keberhasilan. Dan yang berikutnya adalah rasa hormat. Rasa hormat dapat dilihat atau dididik melalui bagaimana seorang siswa dapat menghormati gurunya, dapat menghormati sesama teman, baik dalam konteks pembelajaran atau dalam sikap sehari-hari. Demikianlah pemaparan tugas kelompok dari kami dalam kenali nilai-nilai luhur sosial kultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga pemaparan ini dapat menambah hasanah budaya kita dalam menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Teruslah menjadi guru yang menginspirasi dan memerdekakan peserta didik kita. Salam Guru Penggerak.